wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ke surat At-Taghabun di ayat yang ke-17, kemarin ke-14, 15, 16, sekarang 17. Di ayat yang ke-17 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tuqridullaha jika engkau meminjamkan, jika engkau meminjamkan Allah kepada Allah, qardon pinjaman, hasanan yang baik, yudha'ibhu Allah akan melipat gandakannya pinjaman Allah itu, pinjaman kepada Allah itu, lakum kepada kalian, wa yaghfir lakum dan Allah akan mengampuni kalian, wallahu dan Allah syakurun maha membalas kebaikan, halimun dan maha lembut. Indukridullaha jika kalian meminjamkan kepada Allah, artinya menginfakkan harta itu di jalan Allah. Jadi indukridullaha jika kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah, itu namanya meminjamkan kepada Allah. Jadi kalau orang yang berinfak artinya ia meminjamkan harta itu kepada Allah. Qardon pinjaman hasanan yang baik. Yang hasanan yang baik itu satu, seperti sampai yang kemarin, satu hasil hartanya dari harta halal, dua harus ikhlas. Jadi pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang kita infakkan itu berbentuk hartanya dari harta yang halal. Yang kedua, sikap kita menginfakkan itu dengan ikhlas. Itu namanya pinjaman infak yang baik. Maka balasan dari Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan harta yang halal dan ikhlas, satu, Allah akan melipat gandakannya. Berapa banyak Allah melipat gandakannya? Berapa banyak Allah melipat gandakannya? Kalau di surat Al-An'am ayat 160, manja'a barang siapa yang mendatangkan bil hasanati satu kebaikan, kalau kita menginfakkan 1000 harta kita dari harta yang halal kemudian kita ikhlas, maka balasan Allah itu falahu asyru, maka baginya asyru 10 amsaliha seumpama itu. Jadi kalau kita menginfakkan dengan 1000 rupiah, Allah balas jadi 10. Jadi kalau 1000 balas jadi 10 berapa? 10.000. Itu menurut surat Al-An'am. Tapi kalau surat Al-Baqarah ayat 160, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Jika kita menanam satu biji, maka akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu muncul 100 buah, ya, 100 biji. 100 kali 7 jadi 700. Maka Allah bisa saja melipatkan 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Bisa 700, bisa 1000, bisa 1 juta.
itu tergantung kepada Allah dan tergantung kepada qardon hasanan yang kita perbuat. Nah, jadi eueuhan. Ya. Jadi qardon hasanan tergantung ini qardon hasanan. Satu, harta yang halal. Dua, keikhlasan. Ini nanti tergantung kepada kuantitas yang kita keluarkan. Kalau ini kualitas, ya. Kalau ini nanti tergantung berapa banyak Allah akan melipat gandakannya, tergantung kepada kuantitas dan kualitas. Allah yudha'ifu liman yasha. Nah, kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian jika kalian mampu meminjamkan harta di jalan Allah, menginfakkan di jalan Allah. Sudah dilipat gandakan perbuatannya, kemudian balasan Allah ini untuk di akhirat. Ini di dunia Allah lipat gandakan. Di akhirat Allah ampuni. Di akhirat Allah ampuni. Dunia dapat, akhirat bakat. Makanya istimewa sekali ibadah infak. Sangat istimewa sekali ibadah infak. Nah, wallahu syakur, Allah syakurun, maha membalas kebaikan yang kita buat. Apa buktinya Allah maha membalas kebaikan kita ini? Nih, falahu asyru amsalihha. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan hasil perbuatan kita, bahkan Allah lipatkan itu. Kalau kita bekerja, mungkin kita dapat sesuai dengan gaji yang kita inginkan, sesuai gaji yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada kan. Umpamanya golongan 3A, Paropik 3 juta, ya sudah 3 juta. Tapi Allah tidak seperti itu. Kita bekerja untuk Allah, maka Allah maha syakur, Allah akan balas lebih banyak. Itu maha pembalasnya Allah. Allah juga halim, Allah maha lembut. Mana buktinya lembutnya Allah? Bukti lembutnya Allah ini, wa man jaa, barang siapa yang mendatangkan bisayyiati, satu kejelekan. Jika orang berbuat satu kejelekan, maka fala yujza, Allah tidak akan membalas illa mitlah, kecuali kejelekan yang ia buat. Kalau ia mengerjakan atau membuat satu kejelekan, maka Allah akan membalas dengan satu kejelekan lagi. Itu lembutnya Allah. Kenapa tidak Allah balas dengan 10 kejelekan? Kalau kita berbuat baik, infak, Allah balas dengan 10 kebaikan. Tetapi kalau kita berbuat satu kejelekan, Allah juga balas satu kejelekan. Kenapa Allah tidak balas 10 kejelekan lagi? Itulah halim, maha lembutnya Allah. Maha lembutnya Allah. Jadi kalau saking rahman rahimnya Allah itu, satu kebaikan kita perbuat, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Satu kejelekan yang kita perbuat, maka Allah akan balas satu kejelekan. Komal kumaha lamun Allah dibere, lamun urang migawe kagorengan, maka ku Allah bakal dibalas 10 gorengan. Wah, geus Pak, urang penyek kabeh. Karek nggawe hiji kejelekan ge udah dibalas dengan 10 kejelekan. Lamun urang migawe 10 kejelekan mau dibalas ku Allah 100 kejelekan, wah cilaka. Itulah rahman rahimnya Allah. Wa hum la yudlamun, dan kepada mereka Allah tidak berbuat zalim. Kalau Allah buat zalim, kalau kita ngerjakan satu kejelekan, Allah balas dengan 10 kejelekan lagi kalau Allah zalim. Tapi rahman rahimnya Allah, satu kejelekan yang kita perbuat, hanya satu kejelekan yang dicatat. Tapi satu kebaikan yang kita perbuat, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itulah hebatnya kita meminjamkan harta di jalan Allah.
Itu saja yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.